Halo guys, welcome back to my channel, semoga pilih. Jadi video kali ini gue bakal bahas penyebab speedometer motor kita mati dan gimana sih caranya kita mengatasi speedometer motor kita yang udah mati guys. Nah sebelum kita bawa ke bengkel, kita harus tahu dulu guys, penyebabnya apa sih speedometer kita ini mati. Karena jangan sampai ya kita tuh bawa ke bengkel dan kebetulan pasti bengkelnya tuh nakal, jadi yang harusnya nggak diganti, kita tuh malah diganti-ganti, malah biayanya tuh mahal. Oke, nah buat kalian juga yang mau tahu tips and tricks seputar otomotif lainnya, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu guys channel ini. Karena di channel ini gue membahas gimana sih caranya kita merawat motor kita, gimana caranya kita merawat mobil kita agar speednya bagus terus guys. Dan gak hanya itu aja, di channel ini gue membahas gimana sih caranya kita belajar motor, mulai ada belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap. Pokoknya semua tips and tricks seputar otomotif lengkap dari channel ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu guys ya. Oke, dan gue mau minta maaf guys sebelumnya guys, karena ini kondisinya lagi hujan guys, jadi mungkin ada suara hujan yang masuk guys. Nah yang paling penting yang kita wajib tahu penyebab dari speedometer motor kita tuh mati ya. Kita tuh kan kalau misalkan kalian mempunyai motor tuh ada motor matic, motor manual, motor kopling, nah semuanya itu kan ada beragam ya guys ya, tipe dari speedometernya guys. Nah ada yang menggunakan speedometer digital, ada yang speedometer menggunakan yang masih analog, atau misalkan si speedometernya tuh menggunakan GPS ya guys ya. Tapi kan kita di Indonesia ini jarang speedometer yang menggunakan speedometer GPS. Kebanyakan itu kalau nggak digital, kalau nggak yang analog ya guys ya, yang jarum yang analog itu. Kalau yang digital tuh yang angka ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi itu semuanya sama, hanya berbeda di mekanismenya aja guys. Nah speedometer motor kita itu dibaca melalui yang pertama ada komponen yang disebut dengan kabel speedometer guys. Nah kabel speedometer itu berfungsi untuk dia tuh membaca putaran kecepatan pada kendaraan kita guys. Misalkan kita semakin cepat, si putarannya itu akan semakin cepat, dan dia tuh dari si kabel speedometer dia tuh masuk ke gearboxnya guys. Gearbox yang ada di posisi depan ya, biasanya itu gearbox depan ban motor kita. Lalu dia tuh dibaca langsung melalui ke speedometer kita guys. Dan untuk motor-motor sekarang ya, kebanyakan ini motor-motor injeksi atau motor-motor yang ESP guys ya. Nah itu tuh udah nggak menggunakan lagi si kabel speedometer guys, tapi dia tuh menggunakan sensor speed guys. Nah sensor speed itu tuh yang membaca dari putaran kecepatan kita guys. Jadi kalau misalkan kita melaju semakin kencang, nanti si sensor speed itu yang membaca dan meneruskan ke si ECM-nya guys. Oke, dan diteruskan ke speedometer. Dan kalau kalian udah paham mekanismenya seperti itu guys ya, cara membaca si speedometer kecepatan motor kita ya guys ya. Nah lalu penyebabnya apa sih speedometer motor kita tuh nggak mati atau nggak jalan guys? Yang pertama bisa diakibatkan karena kabel speedometernya tuh putus guys. Nah kenapa kabel speedometer ini bisa putus? Karena itu yang pertama ya, dapat umurnya guys, emang umurnya udah uzur atau emang harus diganti. Dan yang kedua emang udah kotor guys. Jadi kalau udah kotor dia tuh membacanya itu udah nggak baik ya. Jadi dia tuh si jarum speedometernya itu udah nggak bagus ya guys ya. Jadi udah tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi si speedometernya itu kadang naik kadang enggak. Nah, itu tuh harus diganti guys. Oke. Yang pertama itu bisa kita cek dari kabel speedometernya dulu guys. Nah tapi kalau misalkan kabel speedometer itu masih bagus, kita bisa cek dari gearboxnya guys. Nah gearbox itu tuh yang membaca ya. Jadi si jarum speedometer itu tuh kan dimasukin ke si gearbox, yang gearbox itu yang membaca sebelum diteruskan ke speedometer guys. Jadi itu tuh adalah satu kesatuan. Kalau misalkan kita yang pertama si jarum speedometer yang masih bagus, kita cek si gearboxnya guys. Oke, kalau misalkan gearboxnya masih bagus, ya yang ketiga ini yang kalian kalau misalkan menggunakan motor-motor yang udah sekarang yang EXP, atau kalau misalkan kalian menggunakan motor-motor matic yang injeksi 2016 ke atas, itu kebanyakan sudah menggunakan sensor speed guys. Jadi motor-motor sekarang ini tuh udah nggak memakai lagi kabel speedometernya guys. Oke, untuk kalau misalkan kalian menggunakan Honda Beat, nah Honda Beat yang 2016 ke bawah, walaupun dia udah FI atau injeksi, dia tuh tetap masih menggunakan kabel speedometer. Tapi kalau misalkan kalian udah menggunakan yang 2016 ke atas, yang udah FI ya, FI, ESP, itu kalian udah nggak menggunakan lagi kabel si speedometernya. Jadi langsung menggunakan si sensor speed. Oke, nah kalau misalkan kalian udah menggunakan sensor speed, apa yang harus dicek? Yang pertama dari kabelnya guys. Kabel sensornya itu kebanyakan itu putus. Kenapa? Bisa karena kejepit, bisa karena digigit tikus, bisa karena banyak permasalahannya guys. Entah itu kotor, entah itu gimana, itu banyak. Dan yang kedua, kalau misalkan si kabelnya masih bagus, yang kita cek adalah si sensor speednya guys. Nah posisi sensor speed ini tuh berada di belakang ya guys ya, di dalam si box hitam ya, box kecil hitam yang ada di bagian roda belakang. Itu tuh berisi sensor speed. Nah sensor speed itu biasanya tuh rusak. Tapi ini sebenarnya jarang terjadi ya guys ya, kalau misalkan sensor speed ini rusak, karena kan si sensor speed itu kan dilindungi oleh si box ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita mau ada terjadi kendala pada si sensor speednya tuh harusnya si boxnya tuh rusak. Contohnya misalkan motornya tabrak atau gimana, itu kan banyak case-nya guys ya. Nah untuk permasalahan motor yang gue alami sekarang adalah si sensor speednya tuh bermasalah guys. Lalu pertanyaannya, kita kalau misalkan mau beli sensor speed ini tuh di mana ya? Yang pertama ya, gue sarankan kalian untuk membeli part-part original di Ahas ya guys ya, atau Honda ya guys ya. Kalau misalkan mau membeli yang kayak gini, nggak usah beli part-part yang non-original, yang murah, yang KW itu cepat rusak guys. Percuma kita kalau misalkan beli yang murah, yang 20-30 ribuan, nanti kalau misalkan
kita udah pakai berapa bulan nanti rusak lagi, kita jadi harus mengeluarkan biaya lagi guys. Jadi gue sarankan kalian untuk membeli part-part originalnya itu di Ahas ya guys ya. Dan buat kalian yang tinggal di Kota Bandung, kalian bisa membeli part-part original Honda di Ahas di Jalan Pajajaran ya guys ya. Karena di Jalan Pajajaran ini tuh merupakan disebutnya tuh pusatnya dari part-part yang ada di Ahas guys. Kalau misalkan kita bengkel-bengkel biasa kan itu menyediakannya item-item yang biasa aja, yang normal ya guys ya, kayak busi, kayak kabel speedometer kayak gitu guys. Tapi kalau misalkan kalian yang butuh kayak sensor speedometer, bener-bener part-part yang susah didapatkan, kalian bisa inden di Ahas yang ada di Jalan Pajajaran guys. Nanti untuk alamatnya bakal gue cantumkan di bawah guys. Langsung aja kalian cek di bawah guys ya. Oke, tapi kalau misalkan kalian yang berada di luar Kota Bandung, kalian bisa beli online guys. Oke, kalian bisa cek nanti untuk link pembeliannya di Shopee, langsung gue cantumkan di bawah guys. Oke, untuk pembelian kabel speedometer, untuk pembelian link-link pembelian yang originalnya bakal gue cantumkan guys di bawah. Oke, jangan kalian beli yang murahan guys, itu harganya tuh nggak beda jauh kok, cuman beda 20-30 ribuan aja. Tapi kalau misalkan kita membeli yang original udah dijamin awet, jadi kita nggak usah ganti-ganti lagi guys. Dan gimana sih cara kita mengganti si sensor speedometer ini? Langsung aja sekarang kita jalan guys ke Ahas dan kita langsung beli aja dan langsung kita pasangin di Ahas ya guys. Oke, jadi sebenarnya ini nggak susah ya guys ya. Kita bisa menggantinya di rumah ya guys ya. Kita cuman membutuhkan kunci L aja. Cuman kalau misalkan kalian nggak mau ribet ya, kalian bisa datang langsung ke Ahas ya guys ya, atau bengkel-bengkel motor Honda terdekat. Atau kalau misalkan kalian menggunakan motor Yamaha, Suzuki dan lain-lain, kalian bisa datang ke dealer resmi yang ada di kota kalian ya guys ya. Oke, dan gue juga bakal kasih tahu ya guys ya, ini ada beberapa hal penting kalau misalkan kalian, atau bukan kalian aja guys ya, ini banyak banget orang-orang yang licik ya guys ya, orang-orang licik yang mengakali supaya sengaja si sensor speedometer ini tuh dicabut. Nah, fungsinya buat apa sih? Kalau misalkan orang-orang atau misalkan seller nakal ya guys ya, mereka pengen ngejual motor tapi si kilometernya tuh kelihatannya tuh kecil. Nah, ada dua cara ya guys ya. Yang pertama bisa diputar speedometernya supaya terlihatnya tuh kecil, atau yang kedua si sensor speedometer itu dicabut guys. Otomatis ya guys ya, yang pertama si jarum speedometer nggak berfungsi. Lalu kedua, indikator eco pada motor kita itu tidak berfungsi ya guys ya. Tapi kalau misalkan kalian cek, si bensinnya itu tetap berfungsi. Karena kan kalau bensin itu kan sensornya ada di tangki bensin ya guys ya, berbeda sama si speedometer. Kalau speedometer kan sensornya beda lagi ya, ada di ban. Oke, nah yang ketiga yang paling penting adalah kalau misalkan kalian yang menggunakan motor-motor ISS atau idling stop system, itu tuh si sensor speed itu tuh nggak berfungsi ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita cabut, si ISS-nya tuh nggak berfungsi. Karena kan ISS itu kan berfungsi kalau misalkan kita kondisi motornya misalkan di stopan, dia tuh 3 detik mati. Lalu kalau misalkan kita jalan, setelah itu kita berhenti 3 detik, motornya bisa mati otomatis. Lalu kita bisa gas kembali. Nah, kalau misalkan kalian cabut ya si sensor speed itu, atau misalkan si sensor speednya rusak lalu dibiarkan, nanti si fitur-fitur tersebut tuh nggak akan berfungsi guys. Dan itu tuh akan menyebabkan motor itu tuh menjadi malfunction ya. Atau si indikator si check engine-nya tuh menyala ya guys ya, yang warna kuning itu. Jadi itu benar-benar fatal banget. Kalau misalkan kalian mengalami hal-hal tersebut, wajib banget langsung dibawa ke bengkel guys. Atau kalau misalkan kalian bisa cek di rumah, kalian cek dulu lalu bisa kalian ganti langsung di rumah guys. Lalu kalian bisa beli part-part originalnya di Shopee atau di Tokped atau dimanapun ya guys ya, official store lainnya. Lalu kita bisa mengganti di rumah. Oke? Dan gimana caranya? Yuk langsung aja kita jalan guys. Yuk guys, kita udah sampai di Daya Parts Shop yang ada di Jalan Pajajaran guys. Di sini tuh benar-benar lengkap banget guys. Nggak hanya menjual spare part, tapi di sini juga menjual berbagai macam aparel guys. Mulai dari baju, jaket, sepatu, helm, semua perlengkapan berkendara ada di sini, lengkap banget guys. Jadi langsung aja kalian datang ke sini, dan ini dia udah datang ya guys ya. Kita udah inden selama kurang lebih sekitar 1-2 minggu guys. Karena sensor speednya itu nggak ready ya guys ya. Jadi kita harus menunggu, kita inden dari Jakarta sekitar 1-2 minggu, dan untuk biayanya ini adalah 67.000 guys. Nah ini tuh harganya tuh nggak beda jauh dengan barang yang KW. Jadi mendingan kalau kalian beli aja yang original guys. Nah, cara untuk menggantinya itu gampang banget guys. Ini yang pertama, tinggal kita buka dulu si boxnya guys ya, si covernya ini tuh menggunakan Obeng Plus. Nah, kalau misalnya kita udah buka si covernya ini menggunakan Obeng Plus, tinggal kita cek dulu guys ya. Pertama kali kita cek si kabel dari sensor speednya guys. Kalau misalkan udah aman, lalu kita buka si sensor speednya guys. Kalau misalkan sensor speednya bermasalah, kita ganti. Dan berhubung gue udah tahu emang ini sensor speednya bermasalah ya guys ya, jadi ini langsung gua ganti aja, langsung kita beli. Nah ini dia guys, ini sensor
speednya sudah tidak beraturan seperti ini guys ya. Ujungnya ini kayaknya dulu udah pernah kena tabrak guys. Nah, lalu kita bersihkan dulu ya untuk si lubang dari si sensor speednya, lalu kita tinggal pasangin aja sensor speed yang baru guys. Nah, kalau misalkan udah, pastikan ini kondisinya udah bersih ya guys ya, supaya tidak ada kotoran atau noda yang mengganggu dari si sensor speednya kan. Sensor speed itu tuh dia tuh membaca ya guys ya, namanya juga sensor ya. Jadi kita harus benar-benar pastikan saat kita itu memasang itu, kita kencangkan, harus benar-benar kencang dan juga dalam kondisi yang tidak kotor ya guys ya, supaya dia tuh membacanya tuh benar-benar akurat. Kalau misalkan ada debu, ada apa, nanti tuh dia tuh membacanya tuh nggak baik guys, nanti malah jadi macet ya guys ya. Oke, lalu kalau misalkan udah, ini tinggal kita kencengin aja, lalu tinggal kita klik aja ya, kita pasangin sampai dia tuh bunyi klik. Kalau misalkan udah, lalu kita tinggal tutup lagi dan tinggal kita baut aja deh. Dan setelah itu kita langsung cek aja ya guys ya. Ini kita tes dulu, kita nyalain dulu dan kita gas. Nah, langsung dia berfungsi secara normal ya guys ya. Karena tadinya itu nggak jalan guys. Oke, dia tuh nggak naik sih jarum speedometernya. Ini kalau misalkan udah berjalan normal, kita pastikan lalu kita tinggal tutup aja guys si boxnya guys ya. Lalu kalau misalkan udah ditutup boxnya, lalu kita bisa kencangkan kembali guys. Bisa pakai obeng yang plus, atau kalau misalkan kalian menggunakan yang kunci L, itu juga bisa guys, tergantung baut yang kalian pakai guys ya. Oke, ini tinggal kita kencengin aja, pastikan kalau misalkan kencengin itu yang kenceng ya guys ya, supaya si boxnya ini tidak oglak guys. Oke, kalau misalkan ini udah selesai, udah deh, ini pengerjaannya tuh nggak sampai 5 menit guys. Yoi guys, sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung aja kalian komen di bawah. Dan kalau kalian ada request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung aja kalian komen di bawah. Dan request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya, karena di channel ini gue membahas semua tips and trik gimana sih caranya kita belajar motor, mulai dari belajar motor metik, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap. Dan gak nyatu aja, di channel ini gue membahas gimana sih caranya kita merawat motor dan merawat mobil kita agar seperti baru terus guys. Oke, pokoknya semua tips and trik seputar otomotif lengkap ada di channel ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu guys ya. Oke, see you next video, bye-bye.